Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my edutainment channel, channel edukasi dan juga channel entertainment bersama saya Adi Mauklau. Dan pada episode edukasi pada hari ini kita akan membacakan kita akan melihat ya dan juga mendengarkan ulasan mengenai report writing ya. Jadi hari ini dalam mata kuliah metodologi penelitian dari Institut Teknologi PLN kita akan belajar report writing. Bagaimana kita akan melihat instrumentasi data seperti apa, melakukan data mining seperti apa, dan juga bagaimana caranya menganalisis data. Baik, langsung saja report writing di pertemuan ke-8, dan informasi ini sebagian saya ambil dari Griffith University dari David Hill. Nah, baik, para kesatria petir, ini scientific writing style. Jadi ada beberapa yang bisa kita lihat. Nah, kalau untuk scientific writing style, ada do's and don'ts. Silahkan untuk kalau misalnya pakai bahasa Inggris ya, itu gunakanlah past tense karena penelitian kita kan sudah kita lakukan ya. Kemudian gunakan kita sebagai orang yang ketiga atau third person. Lalu berikutnya, usually timing of event is not included unless it's essential to data collection. Jadi biasanya timing dari kita melakukan ini itu tidak perlu kita utarakan, tetapi jika ini penting bagi penelitian Anda, silahkan sampaikan. Nah, lalu ada section and subsection. Nah, kita lihat sectionnya, subsectionnya, dan writingnya apakah Anda pakai 1 level, 2 level, atau 3 level. Oke. Berikutnya quotes from the author. Biasanya kita tidak menggunakan ya quote dari kita sendiri ya. Tolong seperti yang saya bilang kepada Anda semuanya ya, supaya Anda aman. Jadi jangan bilang menurut saya ya, jangan bilang menurut saya, nanti kita akan belajar di teknik presentasi ya, dalam public speaking juga nanti. Nah, jadi biasakan untuk menulis bahwa dan menerangkan nanti menurut saya bukan, tapi yang Anda jelaskan adalah menurut teori yang ada ya, menurut teori yang ada, menurut penelitian yang sudah dilakukan ya, sehingga Anda akan aman dalam defending your thesis. Oke. Berikutnya kita akan melihat ya creating equation. Mohon maaf, ini saya mengambilnya dalam bahasa Inggris, tapi tenang saja, saya akan menerjemahkan untuk Anda semuanya. Oke, kita lihat creating equation. Kita harus melihat nih penulisan, standarisasi dari penulisan. There are standard form quantities. Jadi misalnya ada beberapa standar, jadi silahkan harus ditulis dengan benar. Contohnya V sama dengan I kali R ya. There are standard from scalar symbol. Misalnya scalar standarnya misalnya scalar symbol, biasanya apa lowercase, italic atau bold dan lain-lain. Vektornya uppercase, bold dan lain-lain ya. KWH dan lain-lain harus diperhatikan ya, cara penulisannya, yang mana huruf besar, huruf kecil, yang mana ditebalkan, yang mana ditipiskan, yang mana lebih besar, lebih kecilnya. Oke, ini wajib Anda lihat. Kalau misalnya Anda salah nih, banyak nih penguji yang tidak suka sehingga nilai Anda akan turun dengan drastis ya. Dan berikutnya, the symbol must be the same font on every occasion used in the equation and in the main text. Jadi simbol-simbol tersebut harus dilakukan di same font yang sama, jangan fontnya beda-beda ya. Terus kemudian semua simbol harus bisa di-define ya. Anda bisa menggunakan MS Equation Editor ya untuk meng-create equation-nya atau perhitungan ya. Jadi silakan mempelajari Microsoft Equation Editor, sehingga jangan sampai ya, saya juga salah satu yang saya nggak suka ketika melihat bahwa rumus-rumusnya itu dari gambar ya, bahkan gambar ya, gambar tinggal copy paste dimasukkan ke situ. Saya yang paling nggak suka ya, dosen-dosen lainnya juga tidak suka. Jadi terkadang dosen langsung minta, ini tolong di dalam revisi, tolong ini gambar ulang, pakai gambarmu sendiri ya. Jadi lihat, jadi penggambar perhitungan rumus-rumus harus ditulis, jangan di copy paste ya. Dia standar ya, ada standar ya, uppercase, lowercase, text setting. Berikutnya kita akan membahas tentang data collection and presentation, bagaimana kita mengcollecting data dan juga presentasi ya. Kita mengenal beberapa jenis data ya. Kita yang sudah belajar minggu lalu dan beberapa episode sebelumnya, kita sudah melihat kalau kuantitatif merupakan data yang diambil dari numerical. Contohnya integers ya. Kalau integers itu contohnya kita menghitung animal ya, binatang, paket, bit error dan lain-lain. Kalau integersnya analog, misalnya sensornya itu output dan lain-lain ya.
Kalau data kualitatif ini kita merupakan data yang dari mengekstraksi data secara deskriptif kata-kata ya. Nah, kalau binary data ini datanya binary ya. Hanya dua ya, yes or no, success or failure, present or absent, and etc. dan seterusnya. Kemudian kalau data skalar bisa Anda gunakan dalam informasi ini dalam 1D, 2D, 3D, dan lain-lain. Ya, vektor juga sama. Informasi vektor juga bisa didapatkan dari situ. Nah, berikutnya ada kuantitatif data. Kuantitatif data ini contohnya misalnya Kelvin first law of measurement ya. The measurement must not alter the event being measured. Contohnya bagaimana microwave ya, gelombang mikro itu arusnya di bagaimana cara diukur, dan juga mungkin impedansi dari antena juga bagaimana caranya diukur ya. Sementara jika data presentasi kita ya, jika kita menggunakan presentasi secara 2D atau 3D, 2 dimensi atau 3 dimensi, bagaimana memplottingnya ya? Silakan Anda menggunakan gambar. Data-data Anda dimasukkan ke dalam histogram atau pie chart atau table atau number atau angka-angka. Silahkan, tapi saran saya lebih baik ketika sudah perhitungan Anda taruh dari table, habis table baru gunakan, silahkan pakai histogram, pakai pie chart, atau pakai apa sih namanya itu ya, pakai apa sih yang titik-titik itulah, saya kenapa jadi lupa. Nah, berikutnya ya, printed paper usually black and white. Jadi silahkan tulisan Anda itu black and white, kecuali kalau misalnya ada lines, dot ya, titik-titik, dashes ya, ellipse dan lain-lain, itu bisa pakai berwarna supaya apa, bisa membedakannya. Terusnya color in PowerPoint slide and web publishing ini boleh ketika presentasi Anda, nanti saya akan jelaskan ulang lagi sih. Colornya, warnanya di data presentasi itu nggak apa-apa. Oke, for comparison plot more than one data set on the same graphic using the same scale. Jadi, jika Anda membandingkan ya antara data satu dengan data lainnya, silahkan Anda gabungkan dalam satu gambar yang sama, grafik yang sama, skalanya juga harus sama. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Image dan flowchartnya juga harus bagus. Jika ada interpolasi dan ekstrapolasi dijelaskan dengan baik. Jika ada kurva, jadi silahkan digambar juga dengan baik. Begitu juga ada kontur ya, ada kontur misalnya kayak pegunungan atau lain-lain, harus bisa dipresentasikan dengan baik ya. Kalau misalnya mau dibuat warnanya, jadi ketika nanti kalau difotokopi, warnanya juga masih terlihat jelas. Itu harus diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat plotting dan analysis tools ya. Nah, toolsnya adalah misalnya kita memakai yang tadi saya bilang, ada equation dan lain, ada perhitungan juga. Anda bisa memakai MX Excel ya, Microsoft Excel ya, bisa Chart Wizard dan lain-lain. Untuk demonstrasi juga Excel juga bisa ya. Lalu Anda toolsnya atau instrumennya Anda bisa menggunakan MATLAB. Ini paling banyak nih digunakan di kita ya. Plot, subplot, kontur, pakai kontur atau pakai quiver dan lain-lain, silahkan gunakan apa saja untuk bisa melakukan simulasi. Kemudian graphic guidelines. Nah, ini kita akan melihat bagaimana guideline buat grafik tersebut. Jadi, always plot discrete point clearly. Jadi, bagaimana grafik tersebut harus dijelaskan dengan baik ya. Do not join points unless you have a continuous mathematical function. Jadi, Anda ketika punya titik-titik itu jangan di jointing. Jointing bahasa Indonesia. Jangan dibuat kurva atau dihubung-hubungkan, kecuali itu merupakan fungsi matematika secara kontinu. Ingat ya. Lalu to compare data, plot several lines on same axis, sama yang seperti sebelumnya saya bilang tadi. Untuk data yang kita komparasikan ya, tolong semua garis lines atau apa itu semua ada di same axis. Jadi sumbunya itu sama, nilainya sama. Jadi kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Consider including errors, bars, and all points. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana errornya dan lain-lain. Oke. Nah, ini saya akan memberikan Anda contoh. Ini ada 3 contoh ya. 3 contoh titik-titik ya. Menurut Anda mana yang benar? Yang pertama, sebentar saya ini dulu ya. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga ya. Menurut Anda ya, yang mana yang menurut Anda benar? Yang pertama, yang satu, ini yang kedua. Mana sih? Oh, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, menurut Anda mana ini yang benar? Ya, ini
skalanya antara voltage ya, sama juga waktu, time, dalam bentuk second. Menurut Anda yang mana yang benar? 1, 2, atau 3? Silahkan dijawab mungkin di kolom komentar. Oke, kira-kira yang mana? Bukan 3, bukan 2, jadi yang 1. Ini karena bukan fungsi matematika, jadi datanya kalau bisa sih ya seperti ini saja. Oke, lalu misalnya dalam skalar ya, dalam kontur. Jika Anda kontur bisa gunakan, misalnya ini Anda memakai skalar 2D ya, bisa seperti ini ya. Ingat ya, gunakan ya, sebentar saya kasih latar poin lagi. Ya, gunakan warna yang memudahkan. Jadi ini warna ketika difotokopi ya dalam hitam putih ini juga masih terlihat jelas konturnya. Ya, tolong diperhatikan. Ya. Vektor misalnya, vektor juga bisa nih, vektor skala 2D ya, 2 dimensi bisa dibentuk seperti ini pada Quiver ya, North Meter sama East West. Kita lihat MATLAB vektor 2D-nya. Lalu kita lihat ada kualitatif data. Kualitatif data, this can be a challenge as everyone will use a different description. Jadi kalau kita menggunakan kualitatif data itu sangat sulit sekali. Sulitnya kenapa? Karena apa? Masing-masing orang, masing-masing otak bisa beda mendeskripsikannya ya. Jadi Anda harus betul-betul bagaimana mendeskripsikan data kualitatif Anda ya sesuai dengan teori yang ada. Ya, silahkan dideskripsikan apakah ini membuktikan teori atau mematahkan suatu teori atau yang lainnya. Ya, silahkan. Jadi harus berhati-hati didiskusikan dengan pembimbing Anda. Kemudian, one approach is to convert qualitative data to quantitative data. Misalnya ya, kita mau mengkonversi ya data kualitatif ke data kuantitatif. Ya, kita mau mengkonversikan gimana caranya data kualitatif kuantitatif, contohnya apa? Makanan ya, bilangnya enak ya enggak, enak, oh biasa aja, oh sedang, dan lain-lain. Nah, jika Anda mau mengkonvert dari data kualitatif menjadi kuantitatif ya, bisa digunakan angka atau skala ya. Anda bisa menggunakan skala Likert 1 sampai 5 atau bisa skala 1 sampai 10. Jadi itu Anda bisa lihat nanti, Pak, ini baksonya enak apa enggak? Silahkan Bapak rasanya ini dinilai dari 1 yang paling buruk sampai 10 yang paling baik. Nanti di sini baru Anda bisa mendapatkan data kuantitatif. Ya, contohnya ini matrix decision ya. Ini data kualitatif. Kalau data kualitatif ini ya, ini data kuantitatif bisa kita kualitatifkan juga. Jadi kita bisa lihat nih, ini matriks decision ya, atau pemilihan ya. Ini kita lihat dulu bagan-bagannya, bukan bagan. Kita lihat dulu kolom-kolomnya ya. Ini jenis kendaraannya, ada harganya, ada ukurannya, ada warantinya. Bahasa Indonesia waranti itu adalah bukan jaminan, garansinya ya, jaminannya. Lalu ada waktu pengiriman dan juga kenyamanan. Nah, di sini data kualitatif bisa dikuantitatifkan jadi seperti ini, atau data kuantitatif bisa kita kualitatifkan dengan apa? Dengan kita deskripsikan ya. Contohnya ini matrix decision, ini juga bisa Anda gunakan ketika kita mau memilih sesuatu. Silahkan gunakan ini saja. Jika Anda pusing, bingung, gunakan ini saja. Jadi Anda bisa memilih suatu barang atau suatu hal ya berdasarkan pilihan Anda. Kita contoh nih memilih ya, bagaimana memilih mobil. Kita lihat nilai-nilainya, yang paling tinggi adalah ya antara Mazda 3, Mazda 2, dan Ford Focus, dan juga Toyota Camry. Ya, misalnya kita mencari mobil yang kecil ya. Cari mobil yang kecil berarti yang kita singkirkan adalah mobil yang besar-besar nih. 8 Mazda udah kita coret ya enggak. Contohnya mana nih? Kita mencoret-coretan dulu deh. Misalnya ya. Oke, kalau yang besar saya nggak mau jadi Mazda enggak, yang besar saya nggak mau. Terus yang mana lagi yang besar? Oh, Ford Focus juga agak besar, saya nggak mau. Terus apa? Oh, Camry juga besar nih, saya nggak mau. Jadi sekarang pilihannya ya tinggal Volkswagen ya, tinggal VW ya, Honda ataupun Mazda. Nah, tinggal kita pilih itu ya enggak.
Nah, tinggal kita pilih maunya seperti apa. Kalau saya sih maunya, misalnya saya maunya yang nyaman, ya, yang nyaman. Oke, kalau yang nyaman berarti ini dong, yang paling nyaman nih. Kita lihat mana sih laser pointnya. Nih, kalau kita yang nyaman apa? Yang paling nyaman ini nih, dari antara tiga ini yang paling nyaman VW. Tapi lihat lagi, aduh harganya mahal. Akhirnya saya mencari harga yang nyaman, ya, yang nyaman, baru yang harganya murah. Ya sudah, berarti jatuh pilihannya kita kepada Mazda 2, ya. Begitu juga yang lainnya. Oke, nih jadi kalau misalnya Anda mau kualitatifkan, silahkan dideskripsikan seperti itu. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga bisa kita hasilnya tadi. Misalnya kita sudah punya ini, ya, saran saya adalah ketika Anda sudah ada punya matriksnya, sudah punya tabel-tabelnya, ya. Jadi, silahkan Anda untuk membuat juga ini histogramnya. Supaya apa? Kita mudah membacanya. Ya, ini contoh salah satu matriks histogramnya setelah dilakukan survei. Berikutnya kita mengcollecting data. Ya, data collectionnya seperti apa? Ya, misalnya kita mau melakukan survei. Ya, kita mau bahas survei. Asking the right question without leading the person. Jadi kalau Anda memberikan atau apa ya? Kalau Anda mau survei, Anda melakukan pertanyaan, jangan leading pertanyaannya. Misalnya kita mau tahu nih makannya enak apa enggak, jangan nanya, "Bapak ini enak ya?" Nggak boleh kayak gitu. Ya, jika kita mau tahu enaknya, silahkan coba, "Pak, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 ini enaknya di jenis makanan." Jangan kita sebutkan enaknya juga. Menurut Bapak antara 1 sampai 10, yang 1 paling buruk dan yang 10 paling enak, menurut Bapak silahkan dikasih nilai antara 1 sampai 10. Menurut Bapak makanan ini makanan di kategori mana? Seperti itu. Ya. Use three-independent question that always need a positive response. Jadi kalau misalnya kita bertanya, lakukan pertanyaan yang jawabannya bisa memberikan hal yang positif, ya. Lalu survei research. Nah, kalau survei resultnya itu tergantung dari Anda, ya. Apakah 35% responnya cukup atau tidak, itu tergantung Anda dan juga dosen pembimbing Anda. Jadi silahkan didiskusikan. Nah, ini dia, 85% mahasiswa tugas akhir salah dalam flowchart. Ya, flowchart bisa digunakan atau dibuat di Microsoft Word, ya. Nah, ini salah. Tolong perhatikan lagi simbol-simbolnya bagaimana, ya, artinya bagaimana dari bagian-bagian tersebut. Jangan sampai salah. Banyak yang salah sehingga apa, kasihan nilai kalian malah jadi kurang, ya. 85% salah. Ya, saya bilang. Jadi tolong diperhatikan lagi nih kalau ada flowchart. Ya, flowchart ini kita gunakan, ya, biasanya kita gunakan flowchart untuk memberikan gambaran di kerangka pemikiran penelitian kita. Oke, activities misalnya kalau misalnya plotting analysis kita pakai Microsoft Excel, kalau misalnya kita pakai chart gunakan Microsoft Word. Untuk data statistik, analisis dan samplingnya bisa gunakan seperti ini. Oke. Ini juga data statistik juga kita bisa gunakan normal distribusi atau standar deviasi. Jadi ini jika memang berhubungan dengan penelitian Anda, silahkan gunakan ini. Ya, jika ada experimental error, ya, how does this compare with your result? Is your result significant statistically? Jadi kalau misalnya ada eksperimentalnya error, dicek lagi instrumennya. Ya, kok nggak sesuai ya? Kalau misalnya dikasih gula, biasanya kan ini harusnya tambah manis, kenapa nih asin ya? Nah, dicek apakah salah lidah Anda, mungkin siapa tahu lidah Anda kena COVID, lidahnya enggak, misalnya nggak bisa, atau juga bahannya salah, Anda bukan masukkan gula tapi masukkan garam, ya. Jadi cek instrumennya, cek alat, cek objek dan lain-lain agar menghindari dari kesalahan dari penelitian Anda. Berikutnya saya kasih sedikit tentang data mining. Data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematik, kecerdasan buatan ataupun machine learning untuk kita ekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database, ya. Nah, data mining disebut juga knowledge discovery, merupakan suatu proses pengambilan pola pada data yang akan diproses lalu output ya tersebut berupa informasi yang sangat penting. Jadi ini data mining, bagaimana kita menambang data, mengambil data, prosesnya seperti apa, nanti kita kelola secara statistik, matematik, dan lain-lain. Sehingga data tersebut yang nanti akan kita keluarkan menjadi sebuah informasi yang baru.
Ini model dari data mining ya. Ini saya hanya terangkan garis besarnya saja. Untuk data mining silakan Anda harus mencari secara mandiri ya. Nih, data mining, jika kita ada terbagi dua. Data mining tersebut kita lakukan untuk prediktif ataupun untuk deskriptif ya. Apakah kita lakukan untuk prediktif atau deskriptif? Jika kita melakukan data mining untuk prediktif ya, bisa kita bagi klasifikasi atau kita menggunakan regresi atau pakai time series analysis atau pakai prediction ya. Sementara kalau deskriptif bisa clustering, bisa pakai summarization, bisa association rules atau juga sequence discovery. Ingat ya, bedakan antara mengklasifikasi dan juga melakukan clustering. Itu berbeda, bedanya gimana? Silahkan Anda cari sendiri jawabannya. Oke. Nah, ini salah satunya dari regresi ya. Nah, linear correlation need to fit a linear to your data, quote the linear correlation coefficient. Jadi ini salah satu caranya ya untuk data miningnya, kita menggunakan regresi linear. Misalnya kita ada data titik-titik ini, apakah titik-titik ini membentuk garis lurus ya, apakah membentuk garis lurus, sehingga kita bisa menghitung dengan linear regression ya. Berikutnya juga ada teknik sampling. Contoh sampling kita bisa ambil dari populasi. Jadi kalau misalnya dari populasi ya, kita bisa mengambil siapa saja. Misalnya populasi kita mau sampling mau tahu bagaimana selera dari pemuda, selera dari makanan. Apakah para pemuda di Indonesia, yang pemuda berusia 18 sampai 25 tahun, kira-kira orang Indonesia pada saat ini sukanya makan yang bagaimana sih? Apakah yang manis, apa yang pedas, atau yang gurih? Nah, kita bisa ambil kalau populasi, semua kandidat bisa ambil populasi yang paling bagus di mana sih? Kalau mau cari paling bagus untuk lihat, kalau misalnya kita mau per wilayah, misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, populasi yang paling banyak di mana yang paling bagus sampelnya untuk anak muda? Ya di kampus kita sendiri di TPLN, karena kita punya mini Bhinneka Tunggal Ika ya, miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana 34 provinsi ada, kita bisa ambil. Nah, jika populasi ini, jadi semua orang ya, seluruh populasi ada sekitar 4.000-an mahasiswa di ITPLN bisa menjadi populasi, dan semua orang punya possibility untuk menjadikan kandidat. Nah, kalau ambil semua juga nggak mungkin kan, kebanyakan. Jadi kita pakai sampel policy, jadi small number of candidates selected from the population. Jadi silahkan ambil dari beberapa orang dari populasi tersebut. Ya, responsible to know from an examination of your sample alone if your sample is representative of the whole population. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa tahu nih sampel yang kita ambil itu benar-benar mewakili atau tidak. Caranya adalah misalnya kayak kita mau tadi ya, kita tinggal kita survei dulu, lalu kita kelompokkan ya. Yang mana nih, misalnya dari Sulawesi, oh ini orang Sulawesi, kita ambil samplingnya berapa orang ya kan. Baru dari orang Kalimantan kita ambil berapa orang, dari Sumatera kita ambil berapa orang, dari Jawa kita ambil berapa orang. Nah, itu kita bisa mendapatkan sampel yang mudah-mudahan bisa mewakili ya. Lalu compromise required. The greater need for a very accurate result, the smaller chance of fulfilling this, even with the best method. Jadi, akan sangat sulit sekali kita mendapatkan nilai yang sangat akurat. Ya, saya sudah melakukan beberapa penelitian, akurasinya itu tidak ada yang pernah akurat 100%. Nah, mendekati ada. Jadi memang ya, walaupun kita menggunakan metode yang baik dan lain-lain, pasti ya kita kesulitan mendapatkan akurasi tersebut. Oleh karena itu, mengapa ini kita belajar tentang instrumentasi data, analisis data, supaya apa? Kita bisa mendekatkan ke data yang paling akurat. Oke, sampling strategi. Kalau sampling strategi ini clustering sampling, select a sample from only those part of the population which are relevant. Jadi kalau di clusterisasi, jadi kita ambil sampel yang tadi saya bilang ya, ambil dari populasi yang mana relevan ya. Misalnya contohnya kalau ini contohnya orang yang menggunakan orang yang mengendari pada saat peak hours. Kalau stratified sampling, jadi samplingnya secara proporsional. Jadi ada yang diambil dari yang waktu peak hours, ada yang tidak peak hours. Sementara kalau destruktif ini jadi nggak ngerti ini samplingnya dapat dari mana ya. Jadi
Ini kadang-kadang kita bisa salah, kita nggak tahu nih, kita main ambil aja, kita nggak tahu ini sampling kita dari yang mana, apakah yang dari peak hour atau non peak hour seperti itu ya. Chassis strength testing ini misalnya mengetes ini nih casing ya nggak, atau kekuatan. Contohnya ada pabrik ya, production line of notebook computers produce 2000 units per day. Jadi ada sebuah perusahaan komputer ya memproduksi 2000 unit per hari. Nah, dia butuhkan ya untuk mengetes kekuatan kegagalan 15 sampel setiap hari. Nah, ini bagaimana Anda menseleksi sampel-sampel dari 2000 itu, diambil 15 yang mana Anda seleksi. Nah, ini harus teliti dulu yang mana kita ambil seleksi, jangan main asal ambil aja. Jadi kita akan oh ini dari 2015 kita tes ternyata semuanya bagus gitu kan. Nah, jangan sampai pas udah 15-nya kita ambil rusak. Nah, jadi bagaimana caranya Anda melakukan seleksi dari sampel tersebut. Berikutnya ada Monte Carlo Method. Monte Carlo Method ini random sampling teknik untuk mendefine efek dari parameter-parameter ya. Biasanya ini yang menggunakan sistem matematika yang kompleks. Oke. Nah, biasanya digunakan dalam pengoptimasian ya. Lalu ada random sampling. Kalau random sampling ya secara acak ya, misalnya how can I choose a team of 6 randomly for the class. Misalnya kita dalam satu kelas ada 40 orang ya. Kita memilih tim dari 6 orang. Nah, timnya diambil dari mana? Ya kan? Oh, bisa diambil dari family name, dari student number atau sitting location dan lain-lain ya. Jadi silahkan Anda melakukan itu ya. Misalnya kita ambil 6 orang, kita ambil dari NIM ganjil deh, NIM genap deh. Nah, berhubungan dengan NIM ganjil dan NIM genap supaya presensinya bagus, silahkan isi presensi dari sekarang. Jika Anda NIM-nya ganjil ya, kadang kemarin tuh banyak tuh ketika udah ngisi ternyata hilang, nah dianggap spam. Jadi silakan isi, misalnya NIM Anda belakangnya ganjil, angka paling akhir ganjil, silakan tulisnya adalah nama spasi NIM spasi kelas ya. Jika NIM Anda genap ya, silakan kelasnya dulu, baru NIM, baru nama. Oke, silahkan tulis dari sekarang dan kita akan lanjutkan ya. Dalam random sampling ini sengaja biar ada yang nggak merhatiin, tertahu nih kapan dia nulisnya. Oke, isi presensinya. Dan kita lihat every person must have a equal probability of being chosen. Jadi setiap orang harus punya probabilitas yang sama. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh data yang bisa Anda ambil ya, nanti akan dimasukkan dalam perhitungan Anda ya. Sample rate, number of samples per second misalnya ya, apakah sampelnya per second atau misalnya dalam digital recording sensor system ya, kita lihat ya kan seperti apa datanya. Kalau misalnya analog, kita lihat filter responnya seperti apa, speed, noise dan lain-lain. Ada juga oversampling atau undersampling, kita harus lihat ya. Ada increase sampling ya, twice maximum frequency of interest. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang survei. Namun survei ini jarang sih kita lakukan dalam penelitian teknik elektro, tapi kadang-kadang ada. Ya, Anda harus mensurvei. Contohnya untuk penyebaran distribusi atau peningkatan pembelian transaksi energi listrik, Anda harus survei. Ya, Anda mau memprediksi dan lain-lain, Anda harus survei. Nah, silakan untuk mencari pengertian berikut ya tentang survei. Anda harus belajar mandiri. Silakan untuk cari pengertian metode survei seperti apa, jenis-jenis metode untuk penilaian survei. Jika Anda menggunakan metode yang mana, silakan Anda cari pengertiannya. Survei dengan metode eksploratif, deskriptif, lalu ada explanatory atau evaluasi, prediktif, operasional, dan pengembangan. Silakan Anda cari pengertiannya. Lalu proses penelitian survei seperti apa, silakan Anda belajar mandiri sehingga Anda bisa memahami tentang survei ini. Mudah-mudahan dari situ ini bisa bekal Anda nantinya untuk tugas akhir. Salah satunya bisa Anda ambil dari rumus.com, juga ada pengertian singkat. Namun kalau misalnya mau lebih jelas lagi, silahkan cari bukunya. Oke, baik kalau begitu saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih pajak kepada Anda semuanya yang sudah hadir di sini. Dan ketua kelas jangan lupa lihat nih, jangan sampai ada yang salah ya untuk isi presensinya.
Baik, kalau begitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan di channel yang sama, yaitu Micros Channels, channel edukasi dan juga entertainment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Bye.